Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan membahas materi tentang pasar dan harga. Setelah sebelumnya kita membahas materi tentang permintaan dan penawaran. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis kalian. Catat hal penting yang diperlukan. Selanjutnya, simak baik-baik ulasan berikut ini. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Dalam rangka meminimalkan aktivitas warga di luar rumah, Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya, Bogor, Jawa Barat membuat program belanja secara daring atau online. Program belanja online dibuat Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya, Bogor, bekerja sama dengan aplikasi ojek daring. Berjalan selama seminggu, program belanja online ini telah diikuti 7 pasar tradisional. Sejumlah pembeli maupun pedagang mengapresiasi program ini. Lebih dimudahkan sih, cuman biasalah emak-emak kan kalau nggak milih nggak mantap ya, nggak puas. Jadi tetap lebih baik ke pasar atau sekitar? Nggak, sekali-kali aja saya ke pasar. Dari kemarin juga udah online sih. Oh gitu, Bu. Kayak ayam, daging juga udah online. Repot nggak Bu cara menggunakannya? Enggak, biasa aja. Seperti gimana sih caranya? Caranya kita mungkin ada pemesanan di HP, kita coba. Ya ini aja kadang dia malam ya, kadang malam ordernya malam gitu. Kita paginya bisa dikasih. Cukup membantu nggak dengan kayak gitu? Alhamdulillah, membantu sekali. Selain untuk menekan kerugian pedagang di tengah wabah corona, program belanja di pasar secara online ini juga dapat meminimalkan aktivitas warga keluar rumah demi mencegah penyebaran virus corona. Wulan Sabtu Hadi, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video tentang pasar, apakah kalian tahu definisi pasar? Pasar merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual-beli. Nah, sekarang, apa unsur-unsur dari pasar itu? Pertama, ada barang yang diperjualbelikan, kedua, ada penjual dan pembeli, yang ketiga, adanya kesepakatan harga, dan yang keempat, adanya media komunikasi. Fungsi pasar secara umum terbagi atas 3. Yang pertama, fungsi distribusi untuk memperlancar penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga berupa aktivitas tawar-menawar sehingga terjadi kesepakatan harga. Dan yang ketiga, fungsi promosi, yaitu untuk memperkenalkan barang dan jasa kepada konsumen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis pasar. Yang pertama, pengelompokan pasar menurut wujudnya, yaitu pertama, pasar konkret merupakan pasar yang unsur-unsurnya seperti penjual, pembeli, dan barang dapat dilihat nyata. Contohnya adalah pasar kebutuhan barang sehari-hari. Yang kedua adalah pasar abstrak, merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, akan tetapi melakukan transaksi melalui alat komunikasi. Contohnya, jika kalian membeli barang secara online, berarti kalian sudah melakukan transaksi di pasar abstrak. Selanjutnya adalah jenis-jenis pasar menurut luas jaringan distribusi. Yang pertama, pasar setempat atau pasar lokal merupakan pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar yang melibatkan penjual dan pembeli di sekitar wilayah tersebut. Barang yang diperjualbelikan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya setempat. Selanjutnya adalah pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya berada dalam wilayah suatu negara. Penjual dan pembeli biasanya datang dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Produk yang dijual biasanya adalah produk yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Yang ketiga adalah pasar regional atau pasar yang daerah pemasarannya meliputi negara yang berada dalam satu kawasan. Biasanya berada di bawah satu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. Yang keempat adalah pasar internasional,
yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat di seluruh dunia. Komoditi barang yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat di hampir semua negara di dunia. Selanjutnya adalah jenis-jenis pasar menurut waktu penyelenggaraan. Yang pertama adalah pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan operasional setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Misalnya adalah pasar induk yang ada di sekitar wilayahmu. Yang kedua adalah pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contohnya adalah pasar hewan yang hanya buka seminggu sekali dan juga kegiatan pasar Car Free Day yang ada di sekitar wilayahmu. Yang ketiga adalah pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya dilaksanakan hanya sebulan sekali. Pasar ini dapat ditemukan di daerah industri atau kantor pos. Pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik gajian atau pembayaran pensiunan pegawai. Dan yang keempat adalah pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali, bersifat nasional maupun internasional, sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu ataupun produk-produk baru. Contohnya adalah Pekan Raya Jakarta. Pengelompokan pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. 1. Pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket, ataupun mall. Dan yang kedua adalah pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan kebutuhan faktor-faktor produksi. Misalnya adalah pasar tenaga kerja. Selanjutnya adalah pengelompokan pasar menurut struktur atau organisasinya. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, merupakan pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Ciri-cirinya adalah barang yang diperjualbelikan sejenis, penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga, dan yang selanjutnya adalah jumlah penjual dan pembeli banyak, dan tidak ada campur tangan pemerintah dalam menentukan harga. Contohnya adalah pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang. Selanjutnya yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Merupakan jenis pasar yang hanya memiliki penjual terbatas, tetapi pembelinya sangat banyak. Dan barang atau jasa yang terdapat dalam pasar bersifat heterogen. Ciri-cirinya, hanya terdapat sedikit penjual dengan sangat banyak pembeli, jumlah permintaan dan penawaran kurang berperan dalam pembentukan harga, produsen atau penjual baru sulit untuk masuk ke dalam pasar, dan barang-barang yang ditawarkan bervariasi, hanya saja sulit untuk mengganti dengan barang substitusi. Selanjutnya adalah tentang harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi tentang pasar dan harga? Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran IPS selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.